Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat bersekutu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, di rumah, atau saudara yang sempat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus.
Bapak Iwan akan naikkan doa permohonan. Sungguh Tuhan, pagi hari ini kami naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami muliakan Tuhan. Sebab nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu bukan karena kebaikan diri kami, bukan karena kami ini sudah benar, oh Tuhan sudah baik Tuhan, tetapi semata-mata oleh karena kuasa darah Tuhan, kuasa darah anak domba yang sudah tercurah bagi kami, sehingga kami pagi hari ini boleh Tuhan dengan keberanian kami menghampiri Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa Tuhan melihat Tuhan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi pagi hari ini Tuhan, yang sungguh-sungguh rindu Tuhan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan, untuk kami boleh menikmati indahnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, lewat ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, baik yang sudah hadir di tempat ini Tuhan, maupun mereka yang mengikuti secara online di rumah masing-masing Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau hadir Tuhan, baik di sini maupun di rumah jemaat-Mu masing-masing Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami mau satukan hati kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan menyembah Engkau, untuk memuji membesarkan nama Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terlebih Tuhan kami mau menyerahkan Tuhan untuk pelaksanaan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Engkau rapi Tuhan hamba-Hamba-Mu yang bertugas Tuhan, baik yang memimpin puji-pujian, baik yang memainkan musik, baik yang membersihkan LCD, sound system, bahkan kamera Tuhan. Bahkan kiranya Tuhan Kau juga, oh Tuhan, mempersiapkan hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan adalah perkataan daripada Engkau Tuhan, yang menjadi kebutuhan bagi sedang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja sekitar kami Tuhan, khususnya di kota Semarang Tuhan. Kami berdoa yang saat ini Tuhan, mereka juga mengadakan ibadah baik secara online maupun secara offline Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa nama tangan Tuhan, dengan kuasa darah-Mu yang berkuasa Tuhan. Kami usir Tuhan segala roh-roh kenajisan, roh-roh yang tidak ingin kami menyembah Engkau Tuhan, roh-roh yang menentang Tuhan kami beribadah kepada Engkau. Kami usir, satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari ruangan ini, biarlah kiranya kuasa Tuhan berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, ibadah pagi hari ini ibadah yang istimewa, disertai dengan perjamuan kudus, supaya kita senantiasa ingat akan korban Tuhan yang sudah berkorban bagi kita semuanya. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian dalam buku Psalm nomor 111. Dia akan hapus air mata. Jangan putus asa, ada sesuatu yang dijanjikan bagi yang percaya. Dia akan hapus air mata. Dia akan hapus air matamu. Tiada lagi ratap dan tangisan.
dan menang. Yang tekun dan menang mendapatkan semuanya. Hidup bersama dia selamanya. Hapus air mataku, tiada lagi ratap dan tangisan, tiada duka atau perkabungan. Dia jadikan semua baru. Nantikan, rindukan kota Allah yang mulia. Yerusalem turun dari surga, indah bercahaya, bagai mempelai wanita, terhias bagi mempelai prianya. Dia akan hapus air mataku, tiada lagi ratap dan tangisan, tiada duka atau perkabungan. Dia jadikan semua baru. Dia akan hapus air mataku, tiada lagi ratap dan tangisan, tiada duka atau perkabungan. Dia jadikan semua baru. Puji Tuhan, oleh karena korban Tuhan kita yang harusnya binasa, banyak penderitaan, tetapi oleh karena korban Tuhan, Tuhan angkat kita semua. Ada satu kesukaan karena satu pengharapan, oleh karena korban Tuhan kita boleh berada bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya bila kita sungguh-sungguh untuk kita beribadah kepada Tuhan di masa-masa yang sukar ini, biarlah kita tetap tekun setia untuk mencari akan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sambung pujian kita, Sukacitaku Penuh. Ku bermain
pembaruan di dalam kehidupan-kehidupan yang lama kita untuk dibaru oleh korban Tuhan. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Nanti paduan suara akan persiapkan diri untuk memuji guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sukacitaku penuh. Selesainya paduan hari ini, nanti pelayanan selanjutnya kami serahkan pada Bapak Gembala.
Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga turun atas saudara sekalian, baik jemaat Tuhan yang di Semarang, yang hadir dalam ruangan ini, maupun yang di rumah masing-masing, juga jemaat kami yang ada di desa Pojok Sedah, Godan Tawang Harjo. Kiranya anugerah Allah turun atas saudara sekalian, bahkan saudara-saudara kita yang ada di luar kota Semarang, di luar pulau, bahkan ada yang di luar negeri yang mengikuti ibadah ini, kiranya juga berkat Tuhan turun atas saudara sekalian. Nah saudara, kita bersyukur karena di tengah-tengah kesukaran, kesusahan yang terjadi, di mana efek daripada COVID-19 yang juga dalam tahun baru ini juga belum dapat teratasi dengan maksimal, tetapi kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk beribadah, sekalipun lewat online, tidak mengurangi hadirat Allah dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita bersyukur untuk kesempatan kita masih bisa mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di dalam sorga, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang penuh dengan kemurahan kasih setia bagi kami. Bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini, hari yang ketiga dari tahun baru 2021, Tuhan memberi kesempatan kami melewati tahun yang lalu yang ditandai dengan lembah kekelaman yang begitu pekat, tapi Tuhan sudah memimpin kami dapat melewati, dan kami telah hari yang ketiga hari ini berada di tahun baru 2021. Kami juga bersyukur sekalipun COVID pandemik ini belum dapat teratasi dengan tuntas, tetapi tidak mengurangi kesempatan kami untuk dapat datang di hadirat Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Sebab itu kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Beri kiranya kami kasih karunia Tuhan untuk dapat mendengar, mengerti firman Tuhan, terlebih menyimpan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Urapi juga jemaat-Mu, berikan roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengerti firman Tuhan. Kami juga mohon kemurahan Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, dari ujung rambut sampai ujung kaki kami, dan terhadap roh-roh najis, roh jahat, roh-roh kekhawatiran yang seringkali ingin mencuri firman Tuhan. Kami ikat di dalam kuasa darah Yesus, darah anak domba Allah, dan kami perintahkan supaya keluar, meninggalkan ruangan ini, meninggalkan areal tempat kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Tuhan, sembunyikan kami di belakang salib-Mu, supaya Engkau yang dipermuliakan di dalam segala sesuatu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, dan marilah kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, hari yang ketiga di tahun yang baru 2021. Kita mau dengar firman Tuhan. Saya akan membaca firman di dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 12. 1 Samuel pasal 7 ayat 12, yang demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian
Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagia saudara yang ikut membaca, mendengar, menyimpan di dalam hati dan melakukan dalam hidupnya. Saudaraku, pada pagi hari ini tanggal 3 Januari 2021, firman Tuhan yang kami sampaikan tertulis begini, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, biarlah kalimat ini bukan kalimat masa lampau atau yang akan datang, tetapi kalimat masa kini. Dalam tata grammar bahasa Inggris itu ada kata past tense, present tense, dan future tense. Artinya masa lampau, masa kini, dan masa akan datang. Tetapi kalimat sampai di sini Tuhan menolong kita, ini merupakan kalimat present tense, kalimat masa kini atau hari ini. Maksudnya apa, saudaraku? Maksudnya sampai di sini tanggal 3 Januari 21 ini kalimat berlaku. Tetapi ini akan berlaku juga untuk hari-hari berikutnya di mana selama masih dapat disebut hari ini. Jadi kita mempunyai satu keyakinan bahwa sampai di sini tahun 2021 tanggal 3 ini Tuhan telah menolong kita. Artinya kita ada sebagaimana ada karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Apakah berlaku untuk besok? Ya, berlaku, saudara. Karena besok itu waktu kita hadir, itu merupakan hari ini juga. Sebab itu puji Tuhan, dalam Ibrani pasal 3, saudaraku, ayat 7 dikatakan, kalau hari ini suara Tuhan terdengar bagi kita, pada hari ini waktu kau mendengar suaranya, jangan mengeraskan hati. Itu juga berlaku present tense, artinya hari ini di mana kita ada masih dapat mendengar firman Tuhan, itu berarti kesempatan Tuhan menyatakan belas kasihan kemurahan-Mu. Dan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa hari ini adalah hari penyelamatan, hari perkenanan itu, dan jangan kita mengeraskan hati. Nah, puji Tuhan, saudaraku. Dan waktu Samuel mengambil batu antara Mispa dan Yesana, kemudian dinamakan Ebenezer, tidak ujuk-ujuk terjadi begitu. Tidak serta-merta Samuel mengambil batu berkata begitu. Ini ada prosesnya, saudaraku. Prosesnya. Tuhan menolong umat Israel itu adalah kodrat ataupun hak istimewa daripada Tuhan menolong kita. Tetapi juga dari pihak kita ada langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk supaya kita bisa mengatakan hari ini Ebenezer bagi kita. Sampai di sini Ebenezer buat kita. Kita akan bisa berkata Januari 21 Ebenezer. Nanti Februari, Maret dan seterusnya, selama masih dapat dikatakan hari ini, kita berkata Ebenezer. Dan untuk itu, saudara, kita akan membaca pembacaan ini mulai dari 1 Samuel pasal yang ke-7 dan seterusnya, saudaraku, maafkan, pasal 7 ayat 3 dan 4 dan seterusnya. Kita akan melihat bagian demi bagian.
Karena kita akan mempelajari firman Tuhan ini supaya kontekstual, artinya kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, memang hak sepenuhnya Tuhan menaruh belas kasihan kepada barang siapa menaruh belas kasihan. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan ini konteksnya, ada hal-hal yang bagian kita umat manusia lakukan, dan bagian Tuhan yang Tuhan lakukan. Nah, untuk itu mari kita akan membaca perikop ini, saudaraku, 1 Samuel 7, kita akan membaca ayat 3. 1 Samuel 7, ayat 3 berkata sebagai berikut, saudara ya, puji Tuhan. Satu Samuel 7 ayat 3. Lalu ayat yang kedua begini, saudara. 1 Samuel 7 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Saudara, ini itu situasi keadaan yang terjadi di Israel pada waktu itu. Pada zaman Nabi Samuel masih muda, pada zaman Imam Eli, dan kedua anaknya Hofni dan Pinehas. Kita membaca pada pasal yang lalu atau pasal sebelum pasal 7 ini, kita membaca bagaimana orang Israel sempat kehilangan kemuliaan Allah. Tabut Allah dirampas orang Filistin. Saudara, padahal tabut Allah itu, tabut perjanjian itu merupakan kebanggaan orang Israel, menggambarkan hadirat Allah di tengah-tengah mereka. Waktu mereka berperang melawan orang Filistin, tabut Allah dibawa, secara formalitas dibawa. Tetapi rupanya Tuhan tidak hadir di sana. Karena kehadiran Allah bukan dibayangkan secara formalitas dengan tabut perjanjian yang lahiriah itu. Tetapi karena tingkah laku kehidupan imam-imam Hofni dan Pinehas, maka Tuhan tidak berkenan. Maka tabut Allah itu dirampas oleh orang Filistin, dan tadi dikatakan sini selama 20 tahun. 2 dekade, saudara, bukan perkara gampang itu. Dan pada waktu itu Israel tidak mengalami hadirat Allah, sehingga mereka selalu merasa kekeringan, merasa kalah. Dan saat itu dikatakan tabut Allah berada di Kiryat Yearim. Kiryat Yearim itu adalah di luar jangkauan Israel. Tetapi puji Tuhan, kita baca di sini, seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Saudara, saya ingin menganalogikan ini. Tahun yang lalu, tahun 2020, kita seolah-olah berada dalam suasana kelam. Kita seolah-olah berada di dalam lembah kegelapan. Tapi kalau kita mau mengeluh atau kita berseru kepada Tuhan, maka ada jalan keluar. Ayat 3 berkata demikian. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para ilah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Inilah firman Tuhan atau suara yang keluar dari seorang
Samuel. Waktu itu Samuel sudah dilantik menjadi hamba Tuhan. Di dalam pasal yang ketiga kita membaca Samuel dipanggil Tuhan dan orang Israel tahu bahwa Allah berfirman melalui Nabi Samuel. Maka respek Tuhan atau sikap Tuhan terhadap keluh kesah seruan orang Israel ini, maka dia memakai Nabi Samuel untuk menegur mereka. Tegurannya berkata, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, jauhkan para allah asing, Allah Astoret dan lain sebagainya dari tengah-tengah kamu. Menjauhkan penyembahan berhala, menyembahkan pengilahan kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Oh saudara-saudara, saudara bisa mengerti maksud bahasa ini. Apa yang bisa menyebabkan saudara berpaling kepada ilah-ilah zaman ini? Baik benda, uang, pekerjaan, dan sebagainya. Ada yang di dalam tangan saudara pegang itu juga bisa menjadi sebab merupakan ilah asing di dalam hidup saudara yang menyebabkan murka Allah atau hadirat Allah tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi Samuel berkata, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan Astoret dari tengah-tengah kamu. Tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Saudara, tahun yang lalu ditandai dengan kekelaman. Tetapi mari kita akan membuat lembaran yang baru. Di tahun 2021 ini kita membuat lembaran. Hati kita berpaling kepada Tuhan. Kita membuang segala yang disebut ilah-ilah asing itu. Bukan berhala dari batu kayu, tetapi dari benda-benda dan kebiasaan-kebiasaan yang membuat hati kita bercabang dari Tuhan. Mari kita buang, kita jauhkan, dan kita tujukan hati kepada Tuhan, beribadah hanya kepadanya saja. Jadikanlah Alkitab sebagai bacaan yang utama dan yang terutama dalam kehidupan kita. Dan Samuel berkata, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Inilah firman Tuhan. Kemudian kita membaca respon dari orang Israel. Mendengar ini, saudara. Ayat 4 berkata, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa dan aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Nah ini saudaraku ya, orang Israel menanggapi firman Tuhan itu dengan responsif, dengan satu tindakan yang nyata, katakan radikal begitu. Dia langsung membuang berhala-berhala, membuang ilah-ilah. Kemudian mereka bertobat menunjukkan hatinya kepada Tuhan. Maka sekarang tugas Samuel sebagai seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani umat Israel, untuk mengasuh mereka, untuk menegur, untuk menasihati, dan untuk memberikan pengharapan. Dia berjanji, aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Ini adalah tugas kami, hamba-hamba Tuhan. Sekalipun umat Tuhan sudah begitu rupa, katakan merosot rohaninya, kita hamba Tuhan tidak boleh berhenti berdoa. Dalam pasal yang lain, Samuel berkata, aku dijauhkan daripada berdosa, tidak berdoa untuk kamu. Walaupun kamu sudah begitu rupa, ya, tetapi Samuel tetap naikkan doa syafaat. Saya ingin mengingatkan saudara, betapa rusaknya, buruknya
kalau ada seorang yang naikkan doa syafaat, seperti Abraham dalam Kejadian 18, dia berdoa untuk Sodom dan Gomora. Abraham tahu betapa rusaknya kota Sodom, tetapi dia berdoa. Dan puji Tuhan, dalam Kejadian 19 dicatat di sana bahwa Allah menyelamatkan Lot karena ingat kepada Abraham. Nah, saudara, Samuel juga menyadari dia sebagai seorang hamba Tuhan, seorang imam yang ditaruhkan untuk menjadi pengantara bagi umat Tuhan. Maka Samuel selalu berdoa, mendoakan umatnya. Dan saudara, kalau kita membaca selanjutnya, saudaraku, maka dalam ayat 6 dan seterusnya saya baca. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota Filistin mendatangi orang Israel. Saudara, waktu Samuel sedang berdoa, orang Israel sedang melakukan sikap mencurahkan keluhannya, mencurahkan kekhawatirannya, mencurahkan kecemasannya kepada Tuhan di dalam doa. Orang Filistin tidak langsung mundur, mereka malah mau maju menyerang. Saudara, tetapi puji Tuhan, ya, waktu mereka berdoa, maka kita membaca, saudaraku, Israel berkata, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Saudara, puji Tuhan, demikianlah kalau kita membaca surat Paulus kepada jemaat-jemaat di Roma, di Korintus, di Efesus, di Galatia, di Filipi, dan seterusnya. Selalu Paulus berkata, dengan sukacita, setiap kali aku mengingat kamu, dengan sukacita aku berdoa untuk kamu. Dan doanya Paulus supaya jemaat makin kuat di dalam Tuhan. Mereka mulai mengerti, mengenal akan Tuhan. Supaya damai sejahtera memenuhi mereka. Saudara, demikian kita melihat. Dan ada satu tindakan yang kita perlu melihat di sini. Ayat 9 berkata, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Ini satu tindakan yang sungguh-sungguh patut kita pahami, saudaraku. Samuel bukan hanya berdoa, minta kemurahan Tuhan, berdoa untuk umat Israel. Tetapi kita melihat di sini Samuel mengambil satu tindakan, mengambil seekor anak domba yang menyusu, artinya yang masih muda, dikorbankan sebagai korban bakaran kepada Tuhan, saudara. Dan kita melihat sementara Samuel mempersembahkan korban ini, Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel. Artinya apa? Doa, seruan Samuel bukan didasarkan kepada ibadahnya, kepada kesalehannya, tetapi dipersembahkan di atas korban anak domba. Dan kita harus tahu, kita harus memahami betul, anak domba itu siapa? Anak domba yang dikorbankan di Israel, mulai dari zaman Abraham, Ishak, Yakub, dan selama mereka berada di tanah Kanaan, adalah lambang. Dalam Ibrani 10 ayat 1 dikatakan, itu hanya bayangan, bukan keselamatan yang sebenarnya. Tetapi dalam Kolose 2 ayat 17 dikatakan,
yang menjadi bayangan itu wujudnya adalah Kristus. Jadi kalau Samuel mengambil anak domba ini, saudara, ini menunjukkan iman percayanya kepada korban anak domba Allah, Yesus Kristus, anak domba yang telah datang ke dunia mengangkut dosa isi dunia ini. Saudara, maka kita mengerti bahwa ibadah doa Samuel bukan didasarkan pada ibadah mereka, tetapi didasarkan pada korban anak domba yang dipersembahkan itu, saudara-saudara. Jadi kita juga mengerti bahwa letak kekuatan kita, letak keselamatan kita, letak pertolongan kita, letak perkenanan Tuhan kepada kita, kalau kita bisa meninggikan korban Kristus, Kristus anak domba Allah yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Dan inilah korban yang selalu ditinggikan. Dan puji Tuhan, saudaraku, sementara Samuel mempersembahkan korban dan dia berseru kepada Tuhan untuk arisan, maka dikatakan, maka Tuhan menjawab dia. Tuhan menjawab dia. Sementara Samuel mempersembahkan korban-korban itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Dan ini kelihatannya waktu kita berdoa, waktu kita berseru, pencobaan, peperangan tidak langsung hilang. Bahkan justru mereka seperti mau menerkam kita. Tetapi puji Tuhan, saudara, Tuhan tidak pernah mengecewakan, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Oh saudara-saudara, inilah Tuhan Allah kita, Tuhan Raja dan Juru Selamat kita. Tepat waktu, saudaraku. Tuhan tidak pernah terlambat. Memang seringkali sampai pada detik-detik yang sangat menegangkan, Tuhan mengizinkan. Waktu Samuel berdoa, waktu Samuel mempersembahkan korban, orang Filistin belum mundur, malah maju ingin seperti menerkam umat Israel. Bayangkan saudara, waktu orang Israel keluar dari negeri Mesir, mereka mengelilingi padang gurun dan sampai di dekat di tepi laut Teberau, laut Kolsum. Orang Israel dikejar oleh orang Mesir. Lihat dari belakang tentara Mesir mengejar mereka. Dan orang Israel begitu gentar, takut, saudara. Tetapi puji Tuhan, ada tersurat di dalam kitab Keluaran pasal 14 bahwa tiang awan dan tiang api membackup, menghalangi orang Mesir. Dan waktu orang Mesir tetap nekat akan mengejar, saudaraku, maka kita melihat tepat waktu. Memang orang Israel juga sempat gentar, sempat cemas. Dia sempat bersungut-sungut kepada Musa. Apakah di padang gurun ini kita akan dikuburkan di sini? Apakah tidak ada kubur di Mesir? Itulah bentuk sungutan, bentuk omelan umat Tuhan waktu itu. Tetapi Musa berkata, jangan takut. Kita akan berdiam diri. Kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan akan berperang ganti kita. Dan lihat saudaraku, Tuhan berfirman kepada Musa, tunjukkan atau unjukkan tongkatmu di laut Kolsum ini. Maka saudara membaca di dalam Keluaran 14 bahwa laut Kolsum terbelah dan orang Israel melewati tanah kering di mana kanan kirinya air itu bagaikan tembok membeku, saudara. Ini bentuk pertolongan Allah. Allah kita, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang melakukan perkara-perkara yang hebat. Demikian juga, saudara, waktu Samuel sedang berdoa mempersembahkan korban bakaran anak domba, orang Filistin
sepertinya demonstrasi, orang Manado terek, ingin menunjukkan keganasannya. Tetapi saudara dengar, Tuhan mengguntur pada saat itu dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah. Saudara, tepat waktu kalau Tuhan menolong kita. Oh, seringkali kita itu sepertinya menganggap, oh aduh, Tuhan tidak mendengar doa kita. Kita seperti dipermalukan, kesaksian kita seperti hilang, di mana kita seringkali berkata, Tuhan adalah perlindungan, Tuhan penolong kita. Tetapi pencobaan seringkali begitu rupa, saudaraku. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat. Tangan Tuhan tidak pernah singkat menolong. Kita melihat pada hari itu, dengan Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah. Saudara, inilah pertolongan Tuhan. Maka pada waktu itu, saudaraku, setelah orang Israel mengejar orang Filistin, maka ayat yang ke-12 tadi mengatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Oh, puji Tuhan, saudaraku. Kalau kita ada sampai pada hari ini, hari yang ketiga dari tahun 2021 ini, bulan Januari tanggal 3 hari ini. Kalau kita ada, mari kita sama-sama berseru, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai kapan? Sampai di sini. Sampai hari ini. Besok pagi hari Senin, tetap hari ini. Sehingga tiap hari kita bisa mengalami Ebenezer dalam kehidupan kita. Tetapi seperti saya katakan di depan tadi, itu tidak terjadi secara ujuk-ujuk. Tidak terjadi dengan begitu instan. Kita membaca tadi ada proses yang harus kita lalui. Waktu itu umat Israel sempat kehilangan hadirat Allah. Di dalam pasal yang lalu dikatakan Ikabod, kemuliaan Allah telah meninggalkan kita. Oh saudara-saudara, tetapi harus ada sikap merendahkan diri. Samuel berkata, berbaliklah kepada Tuhan, bertobat. Mari saudara-saudara, kita gunakan waktu-waktu yang kelam itu untuk kita introspeksi. Mungkin ada perkara-perkara yang mendukacitakan hati Tuhan. Kesempatan kita untuk diam di rumah, ibadah dari rumah, kerja dari rumah, berdiam diri kita gunakan untuk kita kembali merenungkan. Membuang segala hal-hal yang mendukacitakan hati Tuhan. Berhala-berhala, ilah-ilah asing. Dan mari kita berbalik kepada Tuhan. Kita kembalikan hati kita. Kalau yang lalu-lalu kita jarang membaca Alkitab, jarang bersekutu, mari kita mulai kembali. Jadikan Alkitab saudara, buku yang terutama untuk kita membaca, mendengar firman. Kalau waktu kita yang lalu kita gunakan banyak untuk perkara yang sia-sia, mari kita mau tujukan beribadah hanya kepada Tuhan saja. Tuhan memberkati saudara sekalian, dan biarlah hamba-hamba Tuhan, kami sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan berhenti berdoa. Doakan umat Tuhan, doakan jemaat Tuhan, doakan keluarga kita masing-masing. Sekalipun seringkali mereka itu balelo dan sebagainya, kita berdoa. Samuel berkata, aku akan berdoa untuk kamu. Dan mereka berkata, jangan berhenti berdoa untuk kami. Dan waktu Samuel berdoa, dia mengambil anak domba, dikorbankan. Saudara, sebab itu pada hari ini, tanggal 3 Januari, minggu pertama dalam bulan Januari tahun 2021 ini, kita juga akan memanfaatkan
korban anak domba, tubuh dan darah Yesus yang disediakan dalam wujud bentuk perjamuan kudus. Mari kita tinggikan, kita berseru kepada Tuhan, sekalipun pencobaan masih membayangi kita, sekalipun ujian masih sepertinya mendekat, makin mendekat, tapi kita percaya Tuhan campur tangan, Tuhan Allah yang heran dan besar. Dia berjanji dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui akal mengawali hati dan kepikiran kita. Dia melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang di luar kemampuan kita. Saudara, puji Tuhan. Kemudian saya akan membacakan 1 Samuel 7 ini ayat yang ke-13. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Saudara, ini jaminan. Jaminan, dikatakan orang Filistin tidak lagi menduduki, memasuki daerah Israel. Dia ditundukkan. Siapa orang Filistin? Orang Filistin adalah musuh bebuyutan umat Israel. Saudara-saudara, musuh bebuyutan yang tidak pernah sirna. Saudara, bebuyutan artinya turun-temurun, dialah lawan kita. Tetapi dikatakan ditundukkan oleh menggunakan korban anak domba. Ada Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Maka orang Filistin, musuh bebuyutan kita, ditundukkan. Bukan dikalahkan, bukan dimatikan, ditundukkan, saudara. Kita menundukkan tabiat-tabiat daging, kesenangan-kesenangan dunia. Dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-15, jangan mengasihi dunia atau yang ada dalam dunia. Keinginan mata, keinginan daging, dan hidup jemawa harus kita tundukkan, kita kalahkan, saudaraku. Maka dia tidak akan memasuki areal kita. Tangan Tuhan melawat orang Filistin seumur hidup Samuel. Samuel siapa? Samuel yang selalu berdoa. Samuel yang selalu tidak berhenti-berhenti mendoakan. Terhadap orang-orang yang tekun berdoa. Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Selama Samuel mengangkat tangan berdoa. Saudara, dalam Keluaran pasal 17 saudara melihat. Waktu Yosua ditugaskan melawan Amalek, saudaraku. Maka Musa mengangkat tangan. Selama Musa mengangkat tangan dikatakan menang Israel. Tetapi waktu diturunkan, maka yang menang adalah orang Amalek. Kemudian kita membaca, Hur dan Harun mengangkat tangan Musa. Tetap terangkat, artinya apa? Tetap berdoa. Dan selama tangan Musa terangkat, menanglah Yosua, saudaraku. Dan Alkitab mengatakan kita harus menghapus peringatan Amalek itu. Amalek siapa? Ia juga musuh bebuyutan orang Israel. Amalek siapa? Amalek itu keturunan Esau. Siapa itu? Saudara kembar Yakub. Saudaraku, artinya apa? Bukan orang lain. Saudaraku, yang menjadi musuh kita adalah daging kita ini, saudaraku. Daging ini harus kita tundukkan, harus kita kalahkan, kita salibkan. Saudara, puji Tuhan. Dengan apa? Dengan meninggikan korban Kristus. Meninggikan anak domba. Sebab itu pada hari ini, saudaraku, mari kita mau mengambil, menikmati korban Kristus. Kita tinggikan korbannya. Tetapi sambil satu niat hati kita. Hati dicondongkan hanya kepada Tuhan. Dan kita dengan sikap membuang segala ilah-ilah penyembahan berhala. Saudara, ayat yang terakhir, ayat yang ke-14 dikatakan, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel, kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Saudara, mungkin di tahun yang lalu,
berkat-berkat kita, damai sejahtera kita, sukacita kita seperti dirampas oleh orang Filistin. Kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Bahkan berkat-berkat lahiriah sepertinya dirampas dari kita. Pekerjaan kita diambil, mata pencarian kita diambil, berkat kita diambil. Tetapi saudara, tahun ini Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau kita tetap mengangkat tangan berdoa. Saudaraku, selama umur hidup Samuel, dia berdoa. Filistin ditundukkan. Maka dikatakan di sini, tadi saya baca ulang ya. Kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel, kembali pula. Kembali itu dipulihkan, saudaraku. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut kembali daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Oh puji Tuhan, kalau kita berbalik kepada Tuhan, bertobat saudaraku, ibadah kita perbaiki saudaraku, maka Tuhan akan mengembalikan berkat-berkat yang pernah dirampas dari kita. Belalang-belalang yang pernah lepas merampas penghasilan kita, dihardik oleh Tuhan. Saudara imani, percaya firman. Kita mau melanjutkan perjalanan kita, menempuh tahun 2021. Masih panjang, masih 362 hari lagi. Saudara-saudara, masih jauh panjang. Tetapi firman Tuhan berkata, hari ini kalau kau mendengar suaranya, jangan mengeraskan hati. Supaya hari ini merupakan hari present tense buat kita. Hari Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Besok pagi kita bisa berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Lusa kita bisa berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita akan persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Itulah darah domba. Ya, darah domba yang memberikan kekuatan kepada kita. Anak domba Allah yang dikorbankan bagi kita semua. Kita akan menyanyikan satu pujian. Di atas korbanmu, ku alaskan tahbisanku. Haleluya. Biar selalu Tuhan, ku tinggikan korbanmu. Jangan hidup ini lepas daripada korbanmu. Jadikan hidup ini sebagai rumahmu yang kudus, yang selalu rela mempersembahkan korban tahbisan. Di atas korbanmu, ku alaskan seluruh hidupku. Mari saudaraku, kita akan memasuki atau melanjutkan tahun ini dengan kita meninggikan korban Kristus. Samuel berdoa untuk orang Israel dilandaskan pada korban anak domba. Haleluya. Biar selalu Tuhan ku tinggikan korbanmu, tinggikan korbanmu di hidupku. Ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasa korbanmu. Di atas korban, di atas korbanmu ku alaskan tahbisanku. Di atas korbanmu ku percayakan hidupku.
Di atas korbanmu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Jadikanku rumahmu yang kudus, yang berkenan selalu di hatimu. Senantiasa rela mempersembahkan korban tahbisan hidupku bagimu. Di atas korbanmu ku alaskan tahbisanku. Di atas korbanmu ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Saudara, pada hari ini tanggal 3 Januari 2021, hari ini sampai saat ini Tuhan telah menolong kita. Kita katakan Ebenezer. Tetapi kalau kita ingin mengalami Ebenezer setiap hari ini, mari kita mau hidup beribadah hanya kepada Tuhan. Kita tujukan hati ini kepada Tuhan. Buang, tinggalkan semua ilah-ilah asing. Dan mari kita tinggikan korban Kristus. Dia yang telah menanggung kelemahan kita, memikul sakit penyakit kita. Dia telah menjalani hukuman penghakiman atas tubuhnya, supaya kita dibenarkan. Kita alaskan seluruh hidup ibadah pelayanan kita di atas korban. Mari kita berdiri bersama-sama. Siapkan hati kita untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari. Bukan ritual, bukan sakramen biasa, tetapi jadikan ini suatu peninggian atas korban Kristus. Kita nyanyikan sekali lagi, di atas korbanmu, dan kita akan sama-sama menikmatinya. Di atas korbanmu ku alaskan tahbisanku. Di atas korbanmu ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur. Pada hari ini kami masih sempat mendengar suara-Mu. Dan firman-Mu dalam Ibrani mengingatkan kami. Pada hari ini waktu kau mendengar suaranya, jangan mengeraskan hati. Bapa di dalam sorga, kami rindu ada Ebenezer di dalam kehidupan kami selama kami menjalani tahun 2021 ini. Jadikan setiap hari Ebenezer dalam hidup kami. Tuhan, sebab itu kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami supaya kami meninggikan korban Tuhan. Karena kehidupan kami di tahun yang lalu, tahun 2020,
bagaikan kehilangan hadirat Tuhan. Seperti tabut perjanjian hilang, ikabut, kemuliaan Tuhan dirampas. Tetapi Tuhan pada hari ini, firman mengingatkan supaya kami mengambil sikap untuk berbalik, hati kami berbalik kepada Tuhan, untuk meninggalkan, membuang segala penyembahan-penyembahan berhala, ilah-ilah lain. Oh Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh menikmati korban-Mu. Engkaulah anak domba yang dipersembahkan, dikorbankan. Tubuh dan darah-Mu adalah makanan yang sungguh-sungguh, minuman yang sungguh-sungguh. Dan saat ini kami ingin merenungkan, memanfaatkan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau campur tangan kehidupan kami yang masih dibayang-bayangi oleh Filistin rohani. Tuhan, tetapi kami bersyukur karena Engkau tepat waktu Tuhan, mengguntur dengan suara yang dahsyat. Engkau mencerai-beraikan musuh-musuh kami. Tuhan, virus corona dan sebagainya, bahkan pencobaan-pencobaan yang lain. Tuhan, Engkau yang akan menghancurkan. Dan Tuhan, Engkau memulihkan kondisi kami. Apa yang pernah hilang, apa yang pernah dirampas, Tuhan kembalikan, pulihkan. Tuhan memberkati kembali jemaat-Mu di tahun 2021. Apa yang pernah hilang dari kami, Tuhan balikkan. Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur bagi Tuhan. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan nyanyikan pujian ini dan saudara memanfaatkan korban Kristus, tubuh dan darahnya. Saudara manfaatkan. Haleluya. Di atas korban-Mu ku alaskan tahbisanku. Di atas korban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas korban-Mu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Mari kita angkat roti ini. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dipecah-pecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari saudara, kita sambut dengan iman dan kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat cawan. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Demikian juga Dia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Mari kita bersyukur, saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk korban-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk Engkau memberi kesempatan kami untuk menikmatinya. Seperti firman-Mu, seberapa banyak kali kami makan dan minum tubuh-Mu. Kami memberitakan kematian sampai Tuhan datang. Tuhan berikan kekuatan bagi kami. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, Tuhan. Biarlah dalam tahun ini, setiap hari terjadi Ebenezer dalam kehidupan mereka. Yaitu pada waktu kami mendengar firman-Mu. Pada hari ini kalau kau mendengar suara Tuhan, jangan mengeraskan hati. Demikianlah firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur bagi Tuhan. Teguhkan firman-Mu, meteraikan di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita lanjutkan ibadah kita, memberi kesempatan saudara mempersembahkan persembahan di tempat masing-masing. Seperti dalam 1 Korintus 16 ayat 1. Mari kita kumpulkan persembahan itu dan kita akan persembahkan melalui ketua-ketua kelompok saudara dan dibawa kepada pengelola berkat Tuhan kas gereja. Tuhan, terima kasih. Kita nyanyikan nyanyian tadi, di atas korban-Mu. Di atas korban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas korban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas korban-Mu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Saudara, selanjutnya kami beritakan bahwa selama COVID-19 ini masih menunjukkan gejala-gejala penularan, maka ibadah kita masih dilaksanakan secara online, dan kami minta kesabaran saudara-saudara untuk mengikuti ibadah ini. Kita tidak tahu sampai kapan, tetapi nanti kami akan beritahukan kapan kita bisa onsite lagi dan kita bisa menikmati persekutuan. Seperti janji firman Tuhan pada hari ini, Tuhan akan mengembalikan apa yang pernah hilang dari kita, apa yang pernah dirampas oleh musuh kita. Damai, sukacita, rasa persekutuan yang dirampas akan dikembalikan. Asal kita mau dengan konsekuen, dengan konsisten, tetap meninggikan korban Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian mengikuti informasi kami melalui media sosial, lewat WA, YouTube, dan lain-lain. Tuhan memberkati saudara, dan kami ucapkan selamat tahun baru. Karena pada kunci tahun yang lalu, kita tidak sempat mengadakan ibadah sampai tengah malam. Dan inilah hari pertama kita bisa berjumpa dengan saudara sekalian. Kami atas nama Gembala Sidang dan pengurus jemaat mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Kiranya berkat Tuhan dicurahkan atas saudara sekalian, damai sejahtera kita alami sekalipun kita melewati lembah-lembah kekelaman. Tangan Tuhan menyertai kita. Dan mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Kita akan sama-sama berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian
tinggal sertaku kawan yang kudus. Tinggal sertaku kawan yang kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus. Tak pertolongan hanya padamu. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Tinggal sertaku kawan yang kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus. Tak pertolongan hanya padamu. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, pada tamatnya ibadah pada hari Minggu yang pertama dalam tahun 2021 ini, kami persembahkan pujian hormat, ucapan syukur, dan kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Dan Engkau sembunyikan kami hamba-hambamu, umatmu di belakang salibmu. Karena hanya Engkau yang berhak dan layak menerimanya. Tuhan, dijauhkan kami dari menerima apalagi mencuri kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu untuk kembali ke posisi dan keadaan masing-masing, di rumah masing-masing, dan dimanapun mereka berada. Kiranya anugerah, damai sejahtera kasih sayang Tuhan Yesus turun menyertai saudara-saudara sekalian sampai Maranatha. Tuhan datang di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya tambahkan informasi seperti yang sudah kami kirim lewat WA, bahwa tiap akhir tahun atau awal tahun selalu kami bagikan ayat-ayat Mas sebagai kekuatan kita di awal tahun. Maka tahun ini kita tidak bisa temu muka, tidak dapat membagikan itu secara langsung, tetapi sudah saya bagikan lewat WA, yaitu ada daftar ayat-ayat di sana. Saudara tinggal pilih nomor, dan kemarin saya berikan jalan, misalnya ada nomor-nomor favorit yang saudara pakai, nomor itu saudara pakai, kemudian saudara mengambil ayat atau cocokkan dengan nomor yang ada, maka ayat itulah menjadi berkat bagi saudara. Tuhan memberkati, selamat siang, selamat tahun baru, Tuhan memberkati sekalian. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.